Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di 201 channel. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menghadirkan video terkait dengan donor darah. Donor darah adalah proses di mana seseorang memberikan sebagian dari darahnya untuk digunakan dalam transfusi darah kepada individu yang membutuhkan. Donor darah menjadi momen yang tepat untuk menyebarkan kebaikan, menyehatkan tubuh, dan sekaligus juga untuk meningkatkan solidaritas. Beberapa manfaat utama dari donor darah adalah: yang pertama, mendeteksi penyakit. Sebelum mendonorkan darah, calon pendonor harus melewati sejumlah pemeriksaan. Prosedur standarnya adalah pemeriksaan darah untuk mendeteksi penyakit serius. Ada beberapa tes yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya penularan penyakit melalui transfusi darah. Kedua, meningkatkan produksi sel darah. Setelah melakukan donor darah, sel darah memang akan berkurang. Namun, sumsum tulang belakang akan segera memproduksi kembali sel darah merah baru untuk menggantikan sel darah merah yang hilang. Menjaga kesehatan emosi. Menurut penelitian dari Mental Health Foundation, donor darah juga bisa menjaga kesehatan emosi seseorang. Membantu orang lain seperti mendonorkan darah bisa mengurangi tingkat stres hingga membantu menghilangkan perasaan negatif. Menjaga kesehatan jantung. Kegiatan donor darah juga bermanfaat untuk memperlancar aliran darah hingga mencegah penyumbatan arteri. Mendonorkan darah secara rutin juga bisa meminimalkan risiko kanker, stroke, hingga serangan jantung. Dan menariknya lagi, manfaat donor darah juga bisa membuat kadar zat besi dalam darah jadi lebih stabil. Membakar kalori. Setiap 450 ml darah yang didonorkan bisa membakar sampai dengan 650 kalori. Pastikan sobat semua banyak minum air putih dan juga mengonsumsi makanan sebelum melakukan donor. Sebab tubuh harus dalam keadaan prima saat kita mendonorkan darah hingga tidak mengalami efek samping setelahnya. Berikutnya, bisa menurunkan risiko kanker. Pemicu utama sel kanker adalah paparan radikal bebas dalam tubuh. Nah, zat ini biasanya menumpuk di dalam peredaran darah. Dengan melakukan donor secara rutin, risiko kanker pun bisa diminimalkan, termasuk kanker hati, paru-paru, usus besar, kanker perut, dan juga kanker tenggorokan. Manfaat berikutnya adalah menurunkan kolesterol. Dengan mendonorkan darah secara teratur, kadar kolesterol akan berkurang. Beberapa syarat untuk pendonor darah. Sebelum melakukan donor darah akan dilakukan serangkaian tes untuk memastikan bahwa calon pendonor memenuhi syarat medis dan juga kondisi tubuh. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah: yang pertama, tidak memiliki penyakit dengan risiko tinggi seperti diabetes, kanker, HIV, TBC, hepatitis B atau C, dan sifilis. Bukan merupakan pengidap epilepsi, kelainan darah, serta bukan pecandu narkoba dan miras. Berusia antara 17 dan 70 tahun, kemudian memiliki berat badan minimal 45 kg. Tekanan darah antara 90/50 sampai dengan 180/100. Kemudian kadar hemoglobin sekitar 12,5 sampai dengan 17 gram dan maksimal adalah di 20 gram. Penting untuk sobat ketahui bahwa donor darah harus dilakukan di fasilitas medis yang memadai dan memiliki standar keamanan serta sterilisasi yang tinggi. Jika Anda tertarik untuk mendonorkan darah, pastikan Anda memenuhi syarat kesehatan yang ditetapkan oleh lembaga donor di wilayah sobat semua. Dan jangan ragu untuk melakukan konsultasi kepada PMI di wilayah tempat sobat semua tinggal. Demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap jaga kesehatan dengan rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan yang baik dan halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.